Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Gibran Nazrafi. Nomor induk mahasiswa 0546781176 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman basis desktop 2, yaitu sama dengan tugas pemrograman berbasis desktop 1, yang untuk membuat tata cara memesan di restoran menggunakan terminal Git atau menggunakan terminal PowerShell. Hanya saja tugas 2 ini saya hanya menambahkan fitur-fitur manajemen yang dapat menambahkan menu, mengubah harga, dan menghapus menu. Tanpa lama-lama kita langsung membuka file codingannya tersebut. Masa saya jam 10 pun? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, kita membuat file yang bernama menu.java. Lalu kita membuat kelasnya dengan sama dengan nama file tersebut, yaitu public class menu. Ada kurung awal, variabel, dan atribut nama. Sama seperti dahulu, kita menggunakan 3 kategori, yaitu nama, harga, dan kategori. Lalu kedua, untuk konstruktor variabel. Di sini saya menggunakan public menu, yaitu nama, harga, dan kategori. Lalu yang ke bawahnya ini untuk mengakses variabel private, yaitu public string get nama, return nama, dan di bawahnya sama get harga, return harga. Lalu di bawahnya lagi get kategori, lalu return kategori. Lalu setter untuk mengubah harga, yaitu disharga sama dengan harga baru. Lalu untuk metode representasi objek, yaitu override public string to string, yaitu format harga dengan 2 angka yang di belakang koma, yaitu return string dot format, lalu tanda petik di atas 2 persen minus 20s, lalu spasi tanda kurung tutup rupiah titik persen koma titik 2f, lalu tanda kurung siku ko persen s dan tanda petik di atas 2, lalu nama, harga, dan kategori. Sekarang untuk yang di restoran app, yaitu sama, kita menggunakan import, yaitu array list, lalu input mismatch expression, lalu list, dan juga scanner. Nah, yang pertama kita membuat file yang bernama ini, contohnya restoran app.java. Lalu di sini main classnya juga sama, restoran app. Lalu array listnya untuk menyimpan data, yaitu private static list menu, daftar menu, sama dengan new array list. Lalu private static scanner sama dengan new scanner system in. Lalu initializer block untuk mengisi menu dari awal, yaitu static. Misalnya contoh makanan saya ada 4, yaitu nasi goreng, mie ayam, sate ayam, dan gado-gado. Dan untuk minuman saya es teh manis, kopi susu, jus jeruk, dan air mineral. Lalu di sini sudah ada harga-harganya, contoh 25.000, 18.000, 30.000, 20.000, dan sebagainya. Lalu untuk kelas internal untuk menyimpan item pesanan, yaitu static class item pesanan, yaitu menu, yaitu in jumlah public item pesanan, yaitu menu in jumlah pesanan.
maksud saya jumlah, yaitu this menu sama dengan menu dan this jumlah sama dengan jumlah. Itu metode utama itu public static void main string kurung siku args, yaitu tampilkan menu utama yaitu string pilihan dan sama dengan scanner dot next line. Lalu di bawahnya struktur keputusan switch case untuk navigasi menu, yaitu switch pilihan yaitu case 1 untuk proses pemesanan, menu 2 untuk menu manajemen, yang ketiga untuk sistem keluar. Misal keluar kita muncul tulisan informasi telah menggunakan aplikasi restoran. Lalu ketika tidak valid angkanya, maka akan muncul seperti tulisan pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Untuk metode cetak utama yaitu private static void tampilkan menu utama, yaitu yang awalnya itu selamat datang di aplikasi restoran, lalu repeat, lalu sampai dengan repeat, lalu silakan pilih menu. Pertama itu untuk menu pelanggan, yang kedua untuk pemilik restoran, dan ketiga untuk keluar. Lalu yang terakhir kita menulis masukkan pilihan Anda ya 1, 2, 3. Kemudian untuk metode menampilkan daftar menu, private static void tampilkan daftar menu, system out print in sama dengan n minus daftar menu restoran, system out print in sama dengan titik 2 sama dengan repeat 40. Kita merepeat simbol sama dengan sebanyak 40 kali. Itu selanjutnya pengelompokan berdasarkan kategori yaitu ada 2, makanan dan minuman. Struktur pengelompokan for each yaitu for string cat titik 2 kategori, yaitu sistem print in kategori plus cat dot to uppercase tanda kurung siku, lalu simbol centang. Lalu yang berikutnya itu struktur pengelola for untuk iterasi daftar menu. Dan menu daftar menu, dan if menu get kategori tanda kurung siku equals get, lalu sistem out printf, lalu tanda petik dari 2% minus 3d titik spasi persen s tanda kurung siku rupiah titik persen koma titik 0 f, lalu i plus 1 sama dengan menu get nama kurung siku menu get harga. Lalu untuk metode proses pemesanan yaitu private static void proses pemesanan, yaitu list item pesanan itu sama dengan new array list, lalu tanda kurung siku sistem out print in ini. Lalu selanjutnya string input pesanan yaitu struktur pengelolaan well atau saat untuk input pesanan berulang sampai selesai. Lalu tampilkan daftar menu, lalu kita sistem out print in itu masukkan nomor yang dipesan atau selesai untuk mengakhiri. Dari sistem out print nomor menu, lalu input pesan sama dengan scanner dot next line kurung siku dot tower to lowercase kurung siku, yaitu if input pesanan dot equals kurung siku sama dengan selesai atau titik tanda petik di atas 2 selesai. Lalu kita mencoba lagi yaitu in nomor menu integer sama dengan parse in kurung siku input pesanan kurung tutup input pesanan, yaitu validasi nomor menu, yaitu nomor menu kurang lebih dari sama dengan 1 true, nomor menu kurang
dari sama dengan daftar menu titik size kurung siku. Lalu menu pilihan daftar menu get nomor menu -1 in jumlah sama dengan 0. Lalu kita geser-geser ini sama dengan ini agar mempercepat penjelasan saya. Untuk metode hitung cetak dan struktur ini ya seperti biasa sebelumnya, struktur pembayaran. Lalu untuk pengulangan semuanya ada di sini. Untuk logika diskon dan penawaran sama seperti sebelumnya, yaitu kita menggunakan diskon 10%. Lalu untuk biaya pelayanan kita coba untuk mengambil contoh yaitu 20.000, dan pajak rate-nya ya seperti tadi yaitu 10%. Untuk penghitungan total biaya akhir yaitu biaya pelayanan ditambah biaya pajak dan total biaya akhir. Kemudian sekarang untuk metode menu manajemen, yaitu kita bisa menambahkan tambah menu baru, ubah harga, hapus menu, tampilkan daftar menu. Dan untuk struktur keputusan if else dan if else, kita bisa memilih yaitu untuk indeks 1 untuk tambah menu, 2 untuk ubah harga, 3 untuk hapus menu, 4 untuk tampilkan daftar menu, dan 5 untuk kembali. Dan untuk metode tambah menu bisa dilihat di sini. Kita tambah menu baru, yaitu masukkan nama menu, harga, lalu kategori makanan atau minuman. Untuk harga tidak ada boleh dan simbol minus atau bisa disebut negatif. Lalu untuk metode ubah harga menu, kita ubah harga menu yang tadi daftar menu kosong tidak bisa diubah. Lalu masukkan nomor menu yang harganya ingin diubah. Contoh misal 10.000, 20.000, 30.000. Lalu jika tidak valid, lalu masukkan, jika kalau tidak valid, masukkan angka untuk nomor baru. Formatnya itu tidak boleh menggunakan titik ataupun koma. Lalu perubahan format harga, yaitu harga saat ini dan sampai menu dipilih dan get harga, lalu double harga baru dan sebagainya. Dan sampai sekarang kita untuk ke metode hapus menu. Untuk hapus menu kita jika untuk daftar menu kosong tidak bisa dihapus. Dan untuk struktur pengulangan untuk input nomor menu yang valid, yaitu masukkan nomor yang ingin dihapus, lalu kita masukkan. Jika nomor tidak valid atau tidak ada, kita tidak bisa menghapus menu tersebut. Nah, konfirmasi dan keputusan iya atau tidak. Jika ya berhasil dihapus, jika tidak berarti tidak jadi. Lalu untuk yang lain sudah selesai. Sekarang kita untuk mencoba mempraktekkan codingan tersebut apakah berhasil atau tidak. Yaitu sekarang kita Java C menu .java dan restoran app
Java untuk mengkompil file kedua tersebut. Lalu kita jalankan programnya. Nah, untuk pertama-tama kita untuk mencoba untuk yang ke satu, yaitu untuk pelanggan, itu pemesanan. Kita klik, misal kita ambil contoh mie ayam, lalu jumlahnya misal 2, lalu minumannya semisal kita air biasa, lalu dijumlah yaitu 2. Itu kita ketik selesai. Kalau sudah selesai, lalu muncul struk pembayaran seperti ini, yaitu mie ayam jumlahnya 2, harganya 18.000. Untuk harga 18.000 dikali 2 sama dengan 36. Untuk air mineral 3.000 dikali 2 sama dengan 6.000. Untuk subtotal pemesanan sama dengan 42.000. Untuk diskon atau penutupan tidak ada, itu sama dengan 0 karena tidak dapat diskon. Setelah diskon yaitu 42.000 ditambah biaya pelayanan 20.000 ditambah pajak 10%, yaitu 4.200, yaitu total biaya pembayaran akhir yaitu 66.200. Di sini untuk menu pemesanan sudah bisa. Sekarang kita coba untuk yang menu manajemen. Kita tambah menu, misal kita tambah yaitu ayam bakar, misal harganya 40.000, yaitu kategori yaitu makanan. Kita tambah menu lagi tidak. Lalu kita mencoba yang kedua yaitu ubah harga menu, misal kita ubah yang es teh manis, harga saat ini 5.000, kita ubah menjadi 8.000. Kita ketik iya. Bisa dilihat di sini berubah untuk harga menunya yang dari yang awalnya 5.000 sekarang jadi 8.000. Sekarang untuk hapus menu kita coba. Kita hapus misal air mineral, kita ketik iya. Lalu bisa dilihat di sini untuk air mineral sudah hilang ataupun tidak ada. Sekarang kita coba kembali lagi untuk pemesanan. Untuk kita masuk ke pemesanan lagi, apakah sudah terupdate atau belum, dan yap, dan sekarang sudah terupdate. Untuk air mineral sudah hilang. Kita ketik selesai aja karena tidak ada apa-apa. Lalu kita ketik keluar. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang atau salah kata dari pembicaraan saya, mohon dimaklumi, dan saya undur diri atas tugas dari pemrograman berbasis desktop 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.